Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Provinsi Maluku menggelar pertemuan bersama Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku dalam rangka mengkonsolidasi program dan langkah-langkah strategis pemerintah yang berlangsung di ruang rapat lantai 5 Kantor Gubernur Maluku pada Rabu 2 Agustus 2023. Pertemuan tersebut dipimpin oleh Ketua Tim Gubernur Percepatan Pembangunan Provinsi Maluku Hadi Basalama dengan turut dihadiri oleh Kepala BPS Provinsi Maluku Marice Patiwailapia beserta tim. Pada kesempatan tersebut, Basalama menuturkan beberapa hasil penting yang didapatkan dari pertemuan tersebut, diantaranya berkaitan dengan garis kemiskinan non-pangan yang tinggi di Provinsi Maluku. Maka diperlukan usulan tunjangan kemahalan dikarenakan konektivitas dan aksesibilitas Maluku yang relatif tinggi. Pertemuan Tim Gubernur Percepatan Pembangunan Provinsi Maluku bersama Ibu Ice Kepala BPS, saya cuma menyimpulkan hasil pertemuan kita hari ini. Yang pertama, diperlukan suatu penguatan data kemiskinan, maka diperlukan suatu langkah penyegaran, khususnya yang berkaitan dengan tim pencacah, sehingga dia tidak terlalu berbasis parlemen, harus ada penyegaran, sehingga nanti proses pencatatan itu juga akan bisa lebih lebih optimal gitu. Yang kedua, garis kemiskinan non-pangan yang masih tinggi di Provinsi Maluku. Jadi garis kemiskinan non-pangan ini masih tinggi di Provinsi Maluku, maka perlu ada usulan atau pertimbangan kepada pimpinan kita, kepada Pak Gubernur Pak Sekda, berkaitan dengan tunjangan kemahalan. Kenapa membutuhkan tunjangan kemahalan? Karena konektivitas dan aksesibilitas wilayah di Provinsi Maluku ini relatif cukup tinggi. Berdasarkan kajian teman-teman tim, secara nasional biaya logistik kita ini kurang lebih 24,5% terhadap GDP. Ya, data World Bank atau dari Logistik Performance Index. Maluku berapa angka sesungguhnya? Tentu pada kisaran yang lebih tinggi. Jadi biaya konektivitas ini mempengaruhi ya daya beli masyarakat yang memang tinggi. Ini juga berkaitan dengan indeks daya saing daerah. Kemudian yang ketiga, garis kemiskinan pangan kontribusinya terbesar pada beras. Jadi tadi udah disampaikan Ibu Ice, garis kemiskinan beras ini mengkontribusi 25%. Tetapi secara keseluruhan menurut data BRIN, kenaikan Rp100 beras itu sama dengan 0,03%. Jadi bobot peningkatan beras ini berdampak sistemik terhadap inflasi di Provinsi Maluku. Yang tadi disampaikan oleh Ibu Kepala BPS bahwa inflasi sangat berkorelasi dengan kemiskinan. Makanya dua hal ini harus kita jaga benar, dan ini sebenarnya yang selalu disampaikan oleh Pak Gubernur. Ya, pada kita tim Pak Sekda bahwa kemiskinan dan inflasi ini memang harus betul-betul kita kerja secara kolaboratif. Tapi tentu kita membutuhkan suatu masukan data bagaimana mengintervensi program sehingga itu bisa tajam ke bawah. Kemudian yang berikutnya, sehingga diperlukan penguatan kampanye. Jadi nanti kita punya pertimbangan, diperlukan kampanye gerakan penurunan berbasis beras ke pangan lokal yang dimulai dari strata pemerintahan, tentu seperti itu, sehingga ini juga akan men-challenge-kan kita juga di dalam menurunkan konsumsi beras. Ya, kalau kita menurunkan konsumsi beras, berarti konsumsi dan produksi kita bisa setarakan, sehingga tidak terjadi KAD atau kerjasama antar daerah, itu ada capital outflow. Nah, kita perlu penguatan untuk PDRB ke depan. Kemudian garis kemiskinan Maluku, poin berikutnya adalah 648.020 per kapita. Ini angka yang sangat tinggi. Kita berada pada urutan 8 nasional mengenai garis kemiskinan Maluku, 668.020. Artinya, kalau kita bagikan ini dengan 30 hari, maka rata-rata sekitar 21.000.
21.000 menurut Ibu Ice tadi di dalam presentasi BPS, kontribusi pangan 73,84%. Itu hanya untuk makan. Maka langkah yang harus kita lakukan adalah mengkonsolidasi kembali tentu BPS dengan segala independensi. Kita urutannya adalah nomor 8. Bangka Belitung, Kalimantan Utara, DKI, Kaltim, Kepulauan Riau, Papua Barat, Papua, baru Maluku. Kalau kita perbandingkan dengan daerah yang setara dengan kita, Maluku Utara, kita masih di atas. Nah, pertanyaannya adalah konsumsi pangan Maluku ini kan juga berjalan dengan bagus sebagaimana dikatakan oleh Pak Gubernur, bahwa program diversifikasi konsumsi pangan yang digerakkan oleh Ibu Ketua Tim Penggerak PKK pun demikian. Jadi orang tidak lagi harus makan beras, tetapi makan makanan khas daerah, umbi-umbian dan seterusnya. Tetapi kita punya garis kemiskinan pangan itu masih tinggi gitu. Nah, ini perlu satu pengkajian yang lebih komprehensif. Kemudian untuk penguatan wilayah miskin diperlukan pendekatan yang berkaitan dengan kualitas data IDM, ya, indeks desa membangun dalam rangka penguatan program infrastruktur. Ya, angka kemiskinan di Maluku yang kita kemarin pada bulan Maret itu berada pada angka kita naik pada angka 0,18% ya. Ya. Kemiskinan di 0,19% pada Maret itu 16,42%. Tetapi ngitung-ngitungan kita kalau berdasarkan penduduk yang tadi kita brainstorming, karena dia harus mengkalikan dengan penduduk yang seharusnya seperti yang tadi disampaikan oleh Dr. Jufri adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahwa jumlah penduduk Maluku sesuai dengan sensus penduduk tahun 2020 adalah 1.848.920 jiwa. Ya. Dibandingkan dengan tahun 2022 1.881.727 jiwa. Dengan asumsi laju pertumbuhan penduduk adalah 0,89% yang tadi disampaikan oleh Ibu Ice. Maka jumlah penduduk tahun 2023 harusnya berkisar 1.898.421. Kalau menggunakan angka tersebut, maka tingkat kemiskinan Maluku 2023 berdasarkan hitung-hitungan tim ini adalah 15,89%. Tetapi yang dirilis adalah 16,42%. Nah, ini perlu pengkajian tentu dengan independensi. Adapun metode yang digunakan oleh BPS tadi disampaikan oleh Ibu Ice adalah metode dengan menggunakan basic needs. Ya, basic needs. Artinya apa yang dilakukan ini penting. Maka nanti menjadi usulan kemiskinan dan ini memang memerlukan langkah yang lebih extraordinary untuk penanganan ini, sehingga nanti intervensi program di dalam satu OPD, satu desa binaan itu bisa tepat sasaran, khususnya berkaitan dengan kemiskinan yang ada di desa. Dan yang terakhir, Ibu Ice, kami terima kasih juga semua atas kerjasama ini. Saya kira ini brainstorming yang bagus antara Ibu, dan saya pikir ini perlu kita buatkan semacam format untuk mendiskusikan ini gitu, biar publik juga tahu bahwa beginilah kondisi kita sesungguhnya, dan angka kemiskinan yang ada di Maluku ini garis kemiskinannya sangat-sangat tinggi yang dibuat, yang ditetapkan gitu oleh BPS. Nah, itu independensi, tetapi hitung-hitungan kita seperti ini, saya pikir ini hanya sebatas brainstorming dari kita saja, seperti itu. Baik, Ketua, Bapak Ibu sekalian, kami tentunya BPS sangat berterima kasih sekali bahwa pihak pemerintah daerah mau menggunakan data yang sudah kami rilis dan mau lebih jauh daripada itu, bagaimana dengan data ini berbicara lagi, dan bagaimana data ini bisa berdampak untuk kesejahteraan masyarakat.
Itu yang paling penting. Jadi cuma BPS capek, survei, hitung, rilis, tapi nggak dipakai. Jadi kami sangat berterima kasih, apalagi tadi sampai membedah, mengkaji, itu luar biasa. Kami sangat apresiasi. Kami sadar juga BPS pasti ada punya keterbatasan, kelemahan untuk bisa metodologi. Mudah-mudahan ke depan ini jadi masukan buat kami pusat ya. Mungkin pertama tadi data penduduk, jadi nanti kami akan cek lagi apakah itu pakai data penduduk proyeksi SUPAS. SUPAS itu Survei Penduduk Under Sensus, karena sensus penduduk proyeksi 2020 baru kami sosialisasi kemarin ya, jadi itu belum digunakan, sehingga menurut tadi Pak Jupri agak rendah, agak berbeda. Jadi bisa saja data itu berbeda karena timeline-nya berbeda, ya waktunya itu tersetnya juga bisa berbeda. Itu bisa saja terjadi. Kemudian Pak, hal yang berikut kami juga berharap bukan saja untuk data kemiskinan, tapi masih banyak indikator-indikator makro lain yang perlu dibedah dan perlu digunakan, dimanfaatkan untuk perencanaan-perencanaan